warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nila? Alhamdulillah Bu, sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Masna dari Cebu. Saya merupakan pengawas dari Dinas Provinsi. Dan hari ini saya ditugaskan untuk melakukan supervisi di Sekolah SMA Negeri 2 Cilamputa. Kira-kira Ibu bersedia untuk saya supervisi? Ya, saya siap. Nah, pada supervisi kali ini apa yang ingin Ibu kembangkan atau bisa saya bantu, Bu? Kompetensi apa? Saya ingin mengembangkan dalam hal untuk coaching nanti ya Bu, bisa menggali kompetensi dari coachnya. Jadi dari dalam bentuk pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot dan juga bisa mendengar dengan suara. Bagian mana yang ingin Ibu yang ingin saya nilai pada saat Ibu melakukan coaching sebentar? Saya ingin dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, agar bisa lebih jelas untuk bisa menggali potensi yang ada dari coaching. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan sebentar, yang ingin Ibu kembangkan? Saya berharap dalam penilaian ini nantinya akan ada peningkatan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mengeluarkan solusi dalam masalah yang dihadapi. Silakan Ibu, saya persilakan melakukan proses coaching kepada salah satu guru yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Bu? Ya mari Pak, silakan. Begini, Bu, saya ingin Ibu Nila melakukan coaching kepada saya. Oh, jadi saya diminta untuk melakukan coaching ya Pak. Iya. Apa tujuan dari percakapan kita ini ya Pak? Iya, tujuan kita pada percakapan kali ini, Bu, tujuannya itu yaitu agar siswa saya ini bisa rajin untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah, Bu, dalam mentaati peraturan yang ada di sekolah. Iya. Yang menjadi kekuatannya Bapak untuk bisa menerapkan agar mereka bisa rajin sholat, bagaimana ya Pak? Ya, kekuatan saya yaitu saya sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah ini, kemudian saya juga sebagai pembina OSIS dan juga sebagai anggota dari kesiswaan. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengatasi hambatan yang ada jika dalam penerapannya mengalami kegagalan? Kendala yang akan Bapak hadapi nantinya. Iya, hambatan saya itu ketika waktu istirahat ini ada beberapa orang siswa, ketika waktu istirahat mereka hanya datang di kantin untuk santai-santai, sedangkan siswa-siswa yang lain ini mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini, yaitu sholat zuhur berjamaah di sekolah. Seperti itu ya Pak. Iya. Bagaimana strateginya Bapak untuk bisa menarik mereka agar bisa mengikuti sholat? Iya, strategi saya yaitu saya akan menghubungi masing-masing perwalian untuk bisa menghimbau kembali siswa-siswa yang beragama Islam di SMA Negeri 2 Cilamputa untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nah, sedangkan sholat zuhur berjamaah di sekolah ini adalah sebagai peraturan yang ada di sekolah ini. Untuk bisa mengantisipasi jika ada terjadinya tidak kesesuaian rencananya Bapak, seperti apa mengantisipasinya agar rencana itu, jika rencana itu tidak terjadi? Iya, saya akan mengantisipasi saya yaitu saya akan menghubungi wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, kemudian pembina OSIS untuk turun langsung untuk menertibkan sholat zuhur berjamaah di sekolah ini. Oh iya, jadi Bapak ingin melibatkan
wakil kepala sekolah Iya. kesiswaan ya. Iya. Yang Bapak dapatkan dari percakapan kita saat ini dalam menyelesaikan masalah Bapak itu apa? Kesimpulan yang saya dapatkan ketika berbicara dengan ibu, yaitu saya mendapatkan gambaran, satu gambaran untuk bagaimana menertibkan siswa untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah ini. Kapan kira-kira realisasinya akan segera dilakukan? Iya, realisasi insya Allah 4 hari, karena untuk besoknya itu saya akan menghubungi dulu perwalian, kemudian selesai dari perwalian saya akan menghubungi wakasek kesiswaan. Nah setelah itu saya akan melaksanakannya. Iya, jadi baik sekali ya rencana yang Bapak ingin buat. Semoga saya harapkan di kedepannya bisa segera terrealisasi dan akan berjalan sesuai dengan rencana. Iya Bu. Terima kasih ya Pak. Iya Bu. Saya permisi dulu Bu. Ya, mari Pak. Terima kasih Bu. Inilah tadi saya sudah melakukan pengamatan pada saat ibu melakukan coaching dengan salah satu guru yang ada di sekolah ini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu. Apakah ibu siap untuk menjawab? Nah, pertanyaan pertama itu ibu adalah dari kegiatan coaching tadi, bagaimana penilaian ibu terhadap kompetensi yang tadi ibu sudah sampaikan di awal? Ya Bu, dari yang saya pengamatan melakukan coaching tadi Bu, saya merasa saya sudah menjadi pendengar yang baik. Dari mendengar secara aktif itu saya sudah bisa menarik pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi diri yang dimiliki dari coaching tersebut. Oh iya Bu. Jadi apa yang membuat ibu menilai atau menyimpulkan seperti itu? Karena saya melihat coaching sudah lebih terbuka ya Bu, dia lebih leluasa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Oh iya Bu. Sekarang apakah ibu mau saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Oke. Di sini setelah saya amati berdasarkan dengan kompetensi yang ibu sudah utarakan yang ingin ibu kembangkan, saat coaching tadi saya melihat kompetensi tersebut terkait dengan kompetensi inti coaching, mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah meningkat Bu, bahkan sudah melewati standar yang kita bayangkan. Jadi bagaimana pendapat ibu mendengarkan penilaian dari saya ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk bisa lebih belajar lagi Bu. Oke, ya. Nah, sekarang dari diskusi kita ke depan, apa yang bisa ibu bayangkan ke depannya? Maksudnya yang ibu tingkatkan lagi? Saya ingin lebih meningkat lagi dalam hal bisa menggali pertanyaannya Bu yang lebih berbobot, sehingga jika ada permasalahan bisa teratasi dengan mudah dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita terutama. Kira-kira Bu, kapan ya dan siapa yang bisa membantu ibu untuk meningkatkan kompetensi ibu? Yang membantu kira-kira itu itu kolaborasi yang baik ya Bu dengan rekan sejawat, terutama itu yang paling penting, karena proses ini tidak akan terjalan jika tidak adanya hubungan kerjasama yang baik antar rekan. Jadi dari supervisi yang kita lakukan, kira-kira apa yang ibu Nila dapatkan? Ya, saya merasa senang ya Bu, saya bisa melihat atau bisa menguji kemampuan saya dalam melakukan coaching, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan saya tidak akan putus untuk berhenti belajar. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya, Ya. atas kesempatan ibu dan sudah mengizinkan saya melakukan supervisi. Temuan yang saya dapatkan di sini akan saya sampaikan kepada atasan saya di dinas provinsi. Terima kasih atas waktunya Bu ya, saya rasa cukup. Sekian, saya permisi dulu ya Mbak. Ya.
Makasih Bu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.